Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan kita pada tempat ini boleh sama-sama untuk beribadah. Karena di luar sana ya udah mulai long weekend sampai Rabu ya, bos. Libur terus tuh. Enaknya mau jalan-jalan. Tapi puji syukur kita boleh ada di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun mungkin banyak hal yang kita tidak inginkan ya, tapi tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Amin. Bersama-sama kita satukan hati kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan
Bapa di atas diri kami Bapa. Kami mau bersyukur, kami memuji Engkau Bapa, karena Engkau adalah Raja kami Tuhan. Kami mau siap untuk memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin, karena Tuhan yang memberikan kuasa terhadap kita, amin. Yes, Tuhan diberi kuasa.
luar biasa sampai ngos-ngosan ya. Tapi nggak apa-apa. Kita memuji Tuhan. Berkeringat sehat. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan cinta kasihnya Tuhan. Saya persilakan waktu ruangnya. Tidak ada. Kosoni. Kosoni mah siapa? Yuyun. Semoga. Santi. Aku gue pakai orang Kosoni, Santi, Yuyun. Yuyun ulang tahun nih ya. Jangan ntar saya ngomong. Sebelumnya bisa. Kalau nggak ada, saya persilakan Kosoni untuk membacakan pengumuman. Shalom. Tetap semangat. Oh iya lemes ya. Buru-buru semangat katanya nih. Masalah nggak mau berhenti katanya nih. Masalah ada terus tiap hari. Buru-buru mau semangat katanya. Bapak Ibu Saudara, memang kadang kehidupan ini begitu susah dipikirin gitu loh. Susah masuk akalnya. Oh masalah nggak mau berhenti ya. Kalau mau berhenti ya harus tidur dulu di 2x3-nya, 1x2 baru selesai masalah. Jadi kita jangan berpikir kenapa ya Tuhan jadi malas ke gereja nih, banyak masalah nggak mau berhenti. Saya mau ada kesaksian sedikit ya, maksudnya bukan kesaksian, saya tadi dapetin suatu renungan yang luar biasa. Matematikanya Tuhan di dalam perjanjian baru tuh memang nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari 1 + 1 sama dengan 2. Kalau 2 + 2 4. Tapi kalau di dalam perjanjian baru 5 + 2 itu harusnya berapa? 12, Bapak Ibu Saudara. Karena 5 roti dan 2 ikan sisanya 12 bakul. Itulah di dalam perjanjian baru itu kita nggak masuk akal. 5 + 2 jadi 12. Itu surplus, malah lebih. Bisa ngasih makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki, belum lagi ada istrinya, bisa lebih dari 5.000. Tapi Tuhan luar biasa, sisa 12 bakul. Jadi kalau kita pikir-pikir, memang apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Jadi tetap semangat, amin. Kita percaya apapun keberadaan kita, Tuhan lebih tahu. Amin. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Ada ibadah Grace Youth Generation setiap hari Sabtu jam 7 di sekretariat. Ada ibadah Super Gift setiap hari Minggu jam 5:30 di sini di tempat ini di lantai 2. Untuk jadwal pelayanan Minggu tanggal 2 Februari Perjamuan Kudus Bapak Sony dan Saudara Sultan, asyarnya keluarga Riki Haryanto, worship leader Saudara Heri, singer Ibu Puji dan Ibu Rina, pengumuman Saudara Sultan, kolektan Ibu Nia dan Ibu Santi, dress code-nya putih. Oh, diganti dress code-nya karena nuansa Imlek. Minggu depan kita pakai baju merah, merah meriah. Amin. Hah? Merah kan ya? Oh bebas. Oh nuansa Imlek mau merah mau apa pokoknya nuansanya nuansa Imlek. Kalau nggak punya merah ya warna apa aja yang nggak jadi masalah, nggak dipatok. Oke? Happy birthday untuk yang berulang tahun Jemaat Gereja Sungai Anugerah bulan Januari adalah Saudari Sharon, Bapak Romi Safari tanggal 7, tanggal 15 ada Bapak Cengit, tanggal 15 ada dua Saudari Kesia, tanggal 25 Yuyun, Saudari Yuyun berarti kemarin ya. Tanggal 28 Saudara Gerson dan tanggal 29 Bapak Erik Setiono. Happy birthday buat yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita tundukkan kepala, kita mau memberikan persembahan, kita mau berdoa. Bapak yang baik,
Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, banyak masalah di dalam kehidupan kami melewati tahun demi tahun Tuhan, kami percaya. Namun kami melihat ada pertolongan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sediakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi Tuhan untuk memberi. Seberapapun besar kecilnya Tuhan pemberian kami percaya Tuhan melihat hati kami. Kami percaya Tuhan, persembahan kami untuk jemaat di sini Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu Pak Cepi Tuhan, sebagai gembala tempat ini. Berikan roh hikmat dan wahyu terus Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati Tante Lisa Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, selagi akan kembali diedarkan bersama-sama kita nyanyi lagu ini. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup mengampuni dosa kita. Tuhan yang beda, yang ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku. Anugerah-Mu
Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh Tuhan Yesus mengucap syukur untuk segala sesuatu, itu semua karena Engkau Allah yang terus menyertai keberadaan hidup kami. Dan sebenarnya kami sore hari ini Tuhan hadir, kami percaya ada begitu banyak anugerah Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam hidup kami. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang akan terus dinyatakan dalam keberadaan setiap kami. Sehingga apapun masalah kami, pergumulan kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah atas setiap kami Bapa, melihat, membawa kami untuk dapat melihat apapun yang menjadi rencana-Mu, sehingga rencana-Mu yang tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Bapak terima kasih, kami percaya seluruhnya kami yang boleh hadir. Kau rindu membangun kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamahkan, disembuhkan. Dan mereka yang mengalami pergumulan Tuhan membuka jalan dengan luar biasa. Karena kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari Bapak bawa kami untuk lebih mengenal akan Engkau, mengenal karya-Mu yang luar biasa, yang Kau sudah selesaikan bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami boleh meyakini benar bahwa apa yang Kau sudah lakukan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan orang boleh mengenal betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami akan menyambutnya dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong tim kita buat sore hari ini. Puji Tuhan, selamat sore semuanya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Oke, sore hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa. Ya, ini bicara soal sikap hati. Saya percaya akan jadi berkat buat kita semuanya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, ternyata ada begitu banyak hal seringkali dipengaruhi oleh apa? Sikap hati kita, ya. Sehingga dengan keberadaan dari sikap hati yang benar itu akan membawa begitu banyak hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita. Sikap hati yang salah itu juga akan membawa apa? Begitu banyak hal-hal menjadi salah di dalam keberadaan hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita seringkali dipengaruhi tanpa disadari oleh keberadaan sikap hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sikap hati ini penting untuk kita bisa bahas ya, untuk supaya Bapak Ibu Saudara bisa sadar. Karena tanpa disadari ya ada dasar hidup kita yang mempengaruhi sikap hati kita. Nah, ketika dasar hidup kita ini rusak, hancur ya, akhirnya kita tidak memiliki sikap hati di dalam perjalanan hidup kita. Ketika masalah persoalan datang, ketika hal-hal yang keberhasilan datang dalam hidup kita, seringkali itu mempengaruhi keberadaan kita. Ya, kadang-kadang orang yang berhasil tiba-tiba jadi sombong, betul nggak Bapak Saudara? Dia ternyata punya sikap hati yang salah, karena keberhasilan itu sesungguhnya adalah anugerah. Amin. Nah, yang lebih parah lagi, ketika dia gagal, dia tidak mengakui itu kesalahan dia mengakui kesalahan orang lain. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Di rumah saling nyalahin. Suami nyalahin istri nyalahin suami kalau berani gitu ya. Terus nyalahin anak-anak nyalahin orang tua ya. Yang akhirnya kegagalan itu bukannya disikapi dengan benar untuk kita belajar supaya lebih apa? Ya, lebih memahami kegagalan ini disebabkan oleh apa gitu. Tapi justru akhirnya ya kegagalan itu merusak keberadaan situasi yang seharusnya tidak terjadi. Ini semuanya dimulai dari sikap hati. Ya. Nah, sikap hati dipengaruhi oleh dasar dari pemahaman apa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saudara memiliki sikap hati yang benar, itu biasanya dimulai dari keberadaan dasar daripada apa yang datang, yang masuk dalam diri kita. Ya. Dan saya pastikan kita sebagai orang-orang percaya, dari dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Semakin banyak saudara menangkap, meresapkan keberadaan firman Allah dalam hidup saudara, semakin saudara menyadari ada begitu banyak hal yang luar biasa yang mengubah hati saudara. Akhirnya saudara memiliki sikap hati yang luar biasa, yang akhirnya membawa keberadaan keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan ketika kegagalan terjadi pun, saudara tidak lagi dipenuhi dengan apa? Kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Karena saudara punya sikap hati yang benar. Bahkan melalui kegagalan yang ada, saudara bisa semakin bertumbuh, memahami apa yang harus saudara lakukan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Amin. Iya, sehingga tidak lagi di dalam kegagalanmu semakin terpuruk, semakin hancur ya. Karena hari-hari ini orang ketika salah di dalam menyikapi kegagalan, banyak saudara mereka mengalami kehancuran. Iya. Sehingga akhirnya mereka nggak ngerti lagi mesti lakukan apa. Ya, kita akan sama-sama baca bahwa dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya, kita bisa perhatikan di situ.
Ya, dikatakan di situ dengan sangat jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ada banyak orang hari-hari ini seringkali bisa menjaga ya segala macam yang harus dijaga, termasuk menjaga kecantikan wajahnya, kegagahannya, ya dan lain sebagainya. Tapi mereka kadang-kadang suka lupa jaga apa? Jaga hatinya. Karena ternyata ada begitu banyak kelemahan dalam keberadaan kehidupan, bukan karena kita tidak merawat wajah kita, tidak merawat tubuh kita, tapi kadang-kadang kita tidak menjaga apa? Hati kita. Ya. Sehingga Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati-hati. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ketika kita tidak menjaga hati kita, akhirnya seringkali kita ya banyak memunculkan sikap hati itu muncul di dalam apa? Kelakuan. Karakter kita mulai diubahkan melalui keberadaan sikap hati yang ada. Ya. Dan ini semuanya terjadi Bapak Ibu Saudara oleh karena tanpa kita sadari kita nggak pernah ngejaga hati kita. Harusnya kita tetap jaga. Amin. Iya, senggol kiri kanan saudara, jaga hatinya. Amin. Iya, jangan mukanya aja, jangan mobilnya yang dijagain ya. Jangan rumahnya aja, jangan usahanya aja. Tapi apa? Hati kita juga. Amin. Supaya kita tetap memiliki hati yang luar biasa sehingga akan memunculkan sikap hati yang akan berdampak luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika tantangan datang, masalah sikap hati kita lah yang menentukan apa yang harus kita respon. Amin. Iya, sehingga dengan demikian ini akan membuat ada sesuatu yang berbeda di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Karena kalau diperhatikan ada banyak orang sikapnya ketika tantangan datang, masalah datang, orang Kristen sama orang yang nggak percaya pun sama kadang-kadang. Iya, harusnya kita beda. Amin. Ya, ini kata-kata bagus. Senggol kiri kanan, harusnya kita beda. Ya. Sikap hati kita itu yang menentukan kita. Jadi ketika ada kejatuhan, kegagalan, keberhasilan apapun, itu tidak mempengaruhi kita sepenuhnya untuk melakukan sesuatu tindakan yang keliru. Amin. Iya. Ya, kalau udah diberkati, meremehkan orang lain, ya kan gitu. Ya, nyombongin diri. Ya. Terus kalau lagi gagal, nyalahin orang lain. Kadang-kadang jadi minder. Ya. Makanya tadi kan ada kata-kata dari Bro Sony kan ngomongnya kayak gitu ya. Orang-orang kadang-kadang ketika responnya salah ya kayak gitu. Kalau punya masalah, punya pergumulan harusnya jangan jauh dari Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Iya ya. Kita jangan terpuruk itu dari sikap hati. Karena kan nggak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jadi kalau lagi punya masalah justru harus lebih apa? Lebih dekat sama Tuhan. Amin. Iya. Kalau lagi nggak tenang, lagi banyak pikiran, ya harusnya lebih dekat sama Tuhan, karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ini mau lari ke sana, lari ke sini, cari ketenangan. Enggak, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Iya, jadi kalau lagi kacau itu merem, nyamperin Tuhan, ya panggil Bapamu yang baik itu. Amin. Iya, karena Dia memahami akan keberadaan hidup kita. Jadi Amsal mengingatkan kepada kita, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena tanpa disadari itu akan memunculkan sebuah kehidupan mengalir dari kehidupan kita. Iya. Jadi bangun pagi ketika masa persoalan datang, jaga hati, tetap mengucap syukur. Amin. Iya. Jangan dikagetkan dengan situasi kondisi yang ada, karena situasi kondisi yang ada tidak bisa dipengaruhi oleh kita, tapi kita punya Allah yang bisa mempengaruhi situasi dan kondisi. Amin. Iya. Jadi kita terus mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatunya ada Tuhan gitu. Nah, ini yang jadi dasarnya. Firman Tuhan, kita punya Tuhan. Akhirnya ketika kita meyakini benar tentang keberadaan Tuhan kita yang luar biasa, yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa, maka yang terjadi hati kita tenang. Sekalipun tantangannya besar, sekalipun situasinya mungkin kita tidak bisa atasi, tapi kita punya Allah yang besarnya luar biasa, dan ini mempengaruhi sikap hati kita. Percaya, ya. Jadi hari-hari ini kalau saudara masih suka baperan, ambekan, saudara nggak jaga hati, berarti juga saudara kurang dengar firman. Harus baca firman, amin. Iya, saya lagi dia baca firman. Ya, saya percaya di sini kan di grup WA kan ada firman Tuhan terus yang dimunculin kan, ada ayat-ayat, baca dong, amin. Iya, jangan cuma lewat gitu kan. Ngapain juga dimunculin, dibaca supaya minimal saudara kalau nggak ngerti bisa nanya juga, amin. Iya, akhirnya kita menemukan firman. Iya, jangan ngegosipin orang, amin. Iya, ini lebih demen ngegosipin orang daripada bicarain firman.
firman. Padahal banyak firman Allah yang bisa kita bicarakan sampai kita nggak sempat gosipin orang, gitu. Ya. Karena itu berguna buat kita. Nah, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berkata demikian, saudara. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ya, semuanya diberkati, amin. Oke, dikatakan di sini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, pencuri, si iblis datang inginnya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, saudara. Ya. Jadi ini penting untuk kita bisa pahami. Dia ingin mencuri firman Allah yang kita dengar. Jadi kalau saudara sekarang dengar firman Allah, ulang sebentar, ya. Siap-siap ada yang nyuri. Kalau ditanya lagi, tadi firmannya apa? Wah, lupa gua. Hilang udah. Ya, difoto enggak, direkam enggak, ditulis enggak, saudara. Ya, lupa tadi. Amsal berapa tadi? Lupa semua, ya kan gitu. Ya, jadi ada hal-hal di mana kita tanpa disadari, ternyata kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau bisa diapalin, amin. Iya. Jadi ketika saudara menghadapi tantangan masalah, itu muncul dalam diri kita. Iya. Sehingga itu akan menjadi kekuatan, menjadi dasar yang teguh di dalam diri kita. Karena kalau dasar ini dihancurin, coba saudara, rumah dasarnya dihancurin, itu kayak rumah kena longsor, iya kan? Langsung apa? Rempiak gitu. Ya, saudara sih kelihatannya gagal, lagi banyak duit, pas lagi kena masalah, rempiak langsung, saudara. Ya, gitu. Itu kadang-kadang kalau saudara ngelihat orang-orang yang lagi lemah, perkasa itu, wah saya kagum banget. Kenapa? Dalam kelemahan dia perkasa. Tapi ini orang-orang yang kelihatannya tadinya hebat, tiba-tiba jatuh langsung apa? Ngegoser nangis kayak anak kecil, ya kan begitu ya? Ya, begitu banyak hal yang memalukan begitu kan? Gitu. Ini kenapa? Karena dasarnya nggak ada, saudara. Tapi buat kita yang dasarnya kuat, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, karena kita hidup di dunia selalu ada tantangan, ada selalu masalah. Ya. Saudara bangun pagi pakai baju itu sebuah masalah. Ketika saudara keluar, orang lain ngomong, loh kok bajunya warna merah, emang indahnya sekarang? Gitu kan? Ya enggak lah gitu ya. Walaupun enggak sekarang gue mau pakai baju merah, emang kenapa? Amin. Iya, kalau saudara nggak kuat, kira-kira gimana? Nangis masuk ke dalam ganti baju, ya kan gitu. Ya ngapain juga lagi gitu. Ya, kenapa? Karena kita tidak memiliki dasar yang kuat. Belum lagi yang lainnya. Dengar perkataan orang lain, dengar nyinyiran orang lain. Ya. Apalagi saudara yang aktif di medsos, wah ini seru, ya kan gitu. Kalau saudara nggak kuat, mendingan tutup medsos, ya kan gitu. Ya kenapa? Karena ini bermasalah buat kita. Nah, Tuhan ingin kita sadar bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri firman Allah, mencuri dasar yang ada di dalam diri kita. Jadi akhirnya kita nggak punya dasar. Ketika saudara punya masalah pasti hancur, gitu. Ya. Saudara sikap hatinya nggak sesuai lagi dengan sesuai firman Allah. Harusnya kita tetap kuat, amin. Karena nggak ada masalahnya. Akhirnya saudara mempersalahkan banyak orang, suaminya disalahin. Lah dianya yang banyak utangnya, suaminya yang disalahin. Lah dia yang banyak belanjanya, suaminya yang suruh kerja, ya kan gitu. Ya. Sekarang atau terbalik, suaminya yang nggak benar, istrinya yang disalahin. Iya kan? Dengan segala keberadaannya gitu loh saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangga ini jadi nggak ada kekuatan. Kenapa? Karena keberadaan dasarnya. Ya. Tapi kalau orang yang dasarnya kuat, saya percaya saudara, ya, ini akan tetap teguh. Amin. Iya. Jadi suami nyalain istri, istri nyalain suami ketika masalah datang. Yang lebih repot, gereja disalahin, pendetanya disalahin, ya kan begitu ya. Apanya lagi disalahin? Jangan-jangan malaikat disalahin, terus apa lagi? Tuhan disalahin. Kenapa nggak nolong saya? Ya, udahlah nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah Tuhan. Iya. Lah apa urusannya, saudara? Gitu. Kita yang punya sikap hati yang nggak benar karena dasar yang nggak kuat, semua disalahin. Iya. Jadi ini situasinya harus kita pahami. Ternyata kita nggak punya dasar. Pencuri datang untuk mencuri dasar yang kuat yang harusnya kita miliki. Firman Allah yang kita dengar yang harusnya menjadi kekuatan dicuri sama dia. Kita nggak punya dasar, kita nggak punya keyakinan. Bahkan ketika ada ayat-ayat yang muncul, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanmu gitu. Terus saudara nangkapnya gimana? Ya, seakan-akan itu mustahil. Oh itu mah untuk si A, itu mah untuk si B, untuk saya mah Tuhan enggak sayang.
baper, saudara. Padahal Tuhan sayang semua orang, bahkan semua bangsa Tuhan sayang. Amin. Tidak ada yang terkecuali, cuma kitanya nggak punya dasar untuk meyakini. Akhirnya ketika kita nggak punya dasar untuk meyakini firman Allah, maka yang terjadi adalah sikap hati kita jadi berbeda, tidak sebagaimana yang seharusnya. Dia datang untuk mencuri, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, bahkan membinasakan. Ya, imannya dicuri, firmannya dicuri, keyakinannya dicuri. Akhirnya dia merusak keberadaan rumah tangga, dibunuh dan dibinasakan. Rumah tangga terpecah, suami istri terpecah, anak-anak terpecah. Kenapa? Karena kita tidak punya dasar. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya kedatangan Tuhan dalam dunia ini memberikan hidupnya bagi keberadaan Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita itu mengalami begitu banyak kelimpahan. Ya, damai sejahtera berlimpah, sukacita berlimpah. Sekalipun tantangan boleh datang, usaha mungkin kembangkan, damai sejahtera tetap kuat, tetap tenang, nggak khawatir, nggak takut. Coba Bapak Saudara, ya, kehidupan saudara akan jadi lebih luar biasa. Ya, ini penting untuk kita bisa pahami. Ya, kenapa? Karena ada dasar yang kuat. Ya. Markus 13 ayat yang ke-19 berkata begini, Bapak Saudara. Ya. Karena keinginan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kayak permisalan di dalam Matius 13 ayat 19 dikatakan. Sebab dikatakan apa? Oh sorry, ya, Matius 13 ayat yang ke-19. Sorry, ya. Ini sebuah perumpamaan yang dimana dikatakan dengan sangat jelas di sini, ya, bahwa ketika ada seseorang penabur yang ingin menabur, tiba-tiba datang apa? Burung, ya, untuk mengambil sesuatu sehingga benih itu hilang. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak apa? Mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi si jahat nyuri benih. Jadi ya, benihnya dicuri. Dasar firman Tuhannya dicuri. Jadi mencuri firman Kristus yang ada di dalam dirinya dan membiarkan benih yang lainnya tumbuh di dalam diri kita, makanya menjadi sebuah masalah yang lebih besar. Benih yang harusnya tumbuh dan berbuah, yang tumbuh sekarang ilalang. Ya, kadang-kadang kita ngedengar firman kasih karunia, ya, tiba-tiba dicuri, lalu dimasukin lagi firman tentang hukum Taurat. Makanya muncul itu. Ya. Makanya suami istri kadang-kadang berantem. Kenapa? Karena usaha diri yang mereka coba lakukan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Makanya suami istri kadang-kadang suka ributnya tuh, ya, sepi. Lu nggak doa sih. Ya, lalu suami bilang, gua doa. Terus ngomongnya gimana? Doanya sebentar sih, katanya begitu. Ya, karena dia berpikir kalau banyak doa banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Nggak berdoa, nggak ada berkat. Padahal berkat datangnya dari mana? Tuhan yang ngasih sama kita. Amin. Iya. Kalau saudara banyak doa, banyak berkat, kenapa nggak doa dari pagi sampai malam aja? Jadi kaya raya, saudara. Ya. Kenyataannya kan enggak, saudara. Kenapa? Karena doa itu adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati saudara. Jadi nggak ada sistem transaksional di dalam Tuhan. Yang ada adalah ucapan syukur. Tapi kalau hukum Taurat yang saudara percayai untuk supaya saudara diberkati, maka yang ada adalah usaha diri bagaimana caranya untuk berkenan kepada Tuhan. Padahal saudara sudah berkenan bukan karena usaha diri saudara, tapi karena usaha siapa? Usaha Kristus yang sudah menanggung segala dosa dan kesalahan saudara. Amin. Jadi doa itu seberapa banyak yang kau berdoa adalah ucapan syukur karena kau sudah menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Amin. Jadi doa itu bukan lagi sebagai sebuah sarana untuk menarik anugerah Tuhan datang. Tapi doa adalah ucapan syukur di mana saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan rasa bersyukur saudara, terima kasih saudara karena saudara sudah diberkati. Amin. Sehingga saudara tidak lagi ketika berdoa berharap Tuhan memberkati saudara. Karena saudara percaya Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Amin. Kita lagi nggak mikirin berkat aja, Bapak sudah mikirin berkat buat saudara.
Saudara lagi nggak mikir kebutuhan saudara aja, Bapak selalu mikir. Amin. Karena dia Bapak yang baik. Ya, ketika saudara punya, jadi orang tua punya anak, saudara pasti akan mikirin yang terbaik buat anak saudara. Nggak mungkin saudara nggak mikirin. Dia belum butuh sepatu baru aja, saudara udah mikirin pengen beli sepatu baru. Ya. Ini situasi yang harus kita pahami. Ya. Dia ingin seperti ini, tapi pencuri datang, mencuri benih ini. Akhirnya kita tidak lagi memiliki kekuatan di dalam pemahaman kita. Jadi akhirnya kita tidak lagi mempercayai tentang Bapa yang baik, yang luar biasa ini. Sehingga dasarnya nggak kuat, saudara. Nah, kalau dasarnya nggak kuat, maka kita akan memiliki sikap hati yang kadang-kadang jadi keliru memandang apapun dalam diri kita hari-hari ini. Maka keluaran kita ini luar biasa. Dia akan terus mencuri. Damai sejahtera kita dicuri. Pagi-pagi orang harusnya bangun dengan ucapan syukur. Tapi gara-gara itu gelas pecah, sukacitanya hilang. Nyalahin siapa? Iya, kiri kanan saudara. Siapa yang naruh gelas di meja? Lah emang naruhnya mesti di mana? Ya kan begitu. Gara-gara saudara yang nyenggol, ya harusnya naruhnya di tengah, jangan di pinggir. Semua disalahin. Ketika saudara kepentok meja, siapa yang naruh meja di sini? Lah meja mah udah ada di situ dari saudaranya juga. Iya, meja disalahin. Padahal saudara yang salah. Damai sejahtera mungkin hilang. Tapi kalau saudara punya sikap hati yang benar, aduh ya, lagi melek saya. Ya, jadi saudara belajar, saudara paham meja mah geus dibakar lagi IDD-nya, gitu ya. Jadi jangan disalahin meja, malah kenapa yang disalahin jadi meja? Amin. Ya, kenapa? Karena kita punya sikap hati yang salah. Kita nggak punya dasar. Ya, kita dicuri, damai sejahteranya dicuri. Bangun pagi pengennya ngomel. Ya. Karena kejadian yang kemarin kita hari ini ngomel lagi. Ya, makanya mak hari-hari ini hati-hati, ibu-ibu hati-hati. Ya, karena selalu ingatnya katanya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih ingat. Jadi kalau lagi ribut yang ingat yang tahun berapa? Iya, saudara ingat ya kan kita. Ya, orang lain udah ngampunin, udah ngelupain, sikap hatinya udah enak, saudara masih ingat-ingat yang dulu-dulu. Ya. Jadi ini sebuah keberadaan yang akhirnya mencuri damai sejahtera kita. Ya. Jadi akhirnya yang ada adalah apa? Ketakutan, kekhawatiran. Ketika damaimu hilang, ketakutan yang menguasai. Kekhawatiran yang menguasai. Gimana dengan masa depanku, masa depan anak-anakku, masa depan usahaku? Ya. Padahal saudara hari ini lagi menikmati kehidupan. Itu seperti lampu lagi terang begini, saudara mungkin oke. Tapi ketika dia mati, kira-kira gimana? Gelap. Ketika damai itu tercuri, itu seperti lampu yang diambil. Saudara dipenuhi dengan kegelapan. Yang saudara di mana? Saudara dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya. Dia mencuri keberadaan kehidupan kasih yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi bisa mengasihi pasangan kita. Akhirnya banyak orang menikah bukan karena kasih, tapi karena takut. Ya, daripada jadi perawan tua, daripada jadi ini, daripada jadi itu, udahlah kawin aja lah. Ya. Kita lupa bahwa itu sebenarnya harusnya dasarnya kasih. Amin. Iya. Jangan takut, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Jadi saya kalau kira saudara, makanya jangan takut, ya kan? Haleluya, ya. Dan ini semuanya dimulai dari ada sesuatu yang dicuri, saudara. Keyakinanmu, ya. Yang harusnya kau dipenuhi dengan keyakinan akan Tuhan, sekarang enggak lagi. Jadi sekarang orang datang ke gereja itu, Bapak Ibu, harusnya lebih banyak dengar firman daripada dengar cerita temannya tentang temannya yang lain. Ya. Dengar firman. Ya. Sehingga saudara akhirnya dipenuhi dengan dasar yang kuat. Ya. Dan kalau bisa itu dicatat, jangan sampai tercuri lagi. Amin. Jadi kalau saudara mau tidur, baca lagi kalau perlu. Tadi itu firmannya apa? Ya. Kalau perlu diapalin. Ya. Jadi apa? Nyerap sama kita lah minimal begitu. Ya. Jadi di sini banyak orang akhirnya ketika cinta yang ada dalam diri, kasih yang ada dalam diri tercuri, ya, yang ada adalah apa? Saudara melakukan segala sesuatu bukan karena cinta, saudara akan melakukan segala sesuatu karena terpaksa. Kan cintanya udah nggak ada lagi. Ke gereja karena melayani karena, iya.
Kalau dijadwal datang ke gereja, kalau nggak dijadwal ada di mana-mana. Begitu saudara ya. Kenapa? Karena mereka datang ke gereja karena terpaksa. Tapi kalau cinta dijadwal nggak dijadwal tetap ibadah. Amin. Kenapa? Karena hatinya nggak bisa untuk ada di tempat lain ketika waktunya ibadah. Amin. Jadi kalau saudara bangun pagi pun tanpa sadar saudara duduk, saudara pengen mengucap syukur. Yang lain stop dulu. Handphone tanting, stop dulu. Ini lagi mau ucapan syukur dulu. Amin. Ritual dulu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi ritual ada gangguan, itu saya singkirin dulu gangguannya. Saya mau ritual dulu. Amin. Yang tadinya ya hal-hal sepele itu jadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan akhirnya tanpa disadari itu menjadi kekuatan buat kita. Bahwa menghadapi hari demi hari ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Dan itu nggak bisa disepelein dengan hal apapun. Ya. Dan ini yang harusnya ada dalam diri kita. Akhirnya kita dipenuhi dengan cinta, damai sejahtera, sukacita. Bukan lagi karena terpaksa, karena tuntutan, karena kewajiban, ya karena ya hal-hal yang lainnya. Ini adalah sikap hati. Dia akan mencuri, membunuh masa depan kita, membunuh hubungan kita, membunuh apapun yang ada dalam diri kita. Ketika pencuri datang, dia akan lakukan ini buat saudara. Makanya kita harus jaga hati. Iya. Ini ngeri saudara. Dan akhirnya dia ingin membinasakan hidup kita. Artinya hubungan kita dengan Bapa udah nggak ada lagi. Iya. Saudara mati nggak tahu kemana. Keinginan hati Tuhan untuk kita adalah kehidupan yang penuh dengan berkelimpahan. Amin. Damai sejahtera berlimpah, sukacita berlimpah, punya duit gak punya duit, puji Tuhan. Nasi tinggal saleter, puji Tuhan, saudara. Berkat belum datang, puji Tuhan. Karena kita percaya burung di udara aja dipelihara, apalagi kita. Itu dasarnya jadi kuat, saudara. Suami mau nggak bener kayak apa, istri mau nggak bener kayak apa, tetap puji Tuhan. Ya. Kenapa? Ya kita nggak bisa kendaliin orang, saudara. Tapi kita bisa kendaliin hati kita. Amin. Ya, jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya kita miliki. Filipi 4 ayat yang ke-19 ngomongnya kayak gini. Ya. Karena keinginan hati Tuhan untuk kita adalah kehidupan yang berkelimpahan. Ingat ini, saudara. Jadi kalau saudara lagi ngalami masalah persoalan, kalau saudara ingat ayat ini, saudara ingat Tuhan tuh kepengennya kita berkelimpahan. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Ini keinginannya Allah. Ini hatinya Allah buat kita. Saudara, amin apa enggak? Amin. Iya kan? Saudara percaya apa enggak? Anugerahnya bagi kita adalah ini penyediaannya untuk melihat hatinya terrealisasi di dalam kehidupan kita. Dia kepengen hatinya Tuhan terrealisasi ada di dalam diri kita. Meyakini bahwa aku sudah memenuhi engkau dengan semua keberadaan yang baik yang kau perlukan. Kenapa? Karena Kristus sudah datang rela untuk diberikan buat kita. Dia mati untuk kita supaya kita mengalami kehidupan gitu. Dia jadi miskin ya supaya kita dipenuhi dengan kekayaan, artinya berkelimpahan di dalam hati kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Uang mungkin biasa ya, kekayaan mungkin biasa, tapi hati kita dipenuhi dengan apa? Kegairahan yang luar biasa. Jadi ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya kita memiliki sebuah sikap hati ya, cara pandang di dalam keberadaan hidup kita ya, yang luar biasa ya, dimana kita bisa berserah kepada Allah, kita bisa menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, kita bisa memilih begitu banyak situasi, kondisi, waktu untuk supaya kita boleh mengalami begitu banyak hal-hal yang baik yang akan kita alami. Ini semuanya terjadi karena kita mulai menyadari ya, firman Allah di dalam hidup kita. Ya, jadi ini penting buat kita pahami. Nah, sebagian besar dari kita telah belajar bagaimana kita memprediksi kebutuhan hidup kita,
menanggapi kebutuhan hidup kita dan melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk memenuhi setiap kebutuhan. Kita selalu dibawa ke sana, saudara. Tapi kita lupa untuk menjaga hati kita. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu selalu luar biasa itu, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa hidup kita membutuhkan firman Allah. Amin. Saudara mungkin membutuhkan ini, saudara ingat membutuhkan itu, saudara ingat. Ya, beras habis saudara ingat, tepung habis saudara ingat, ya, minyak habis saudara ingat, apalagi saudara ya. Untuk sesuatu itu, tapi kadang-kadang untuk firman kita enggak ingat, makanya biasakan untuk selalu ya, baca firman, renungin, ya, ambil waktu saudara, ya, menikmati. Kadang-kadang kalau yang punya medsos, ya, rekaman-rekamannya didengarin lagi, ya, jangan sampai enggak sama sekali. Jadi kita hidup di dunia dengan begitu banyak kebutuhan yang terus menerus jalan, saudara. Ya. Tetapi saya ingin sampaikan, kelimpahan dan pelipat gandaan adalah konsep hidup yang berdasarkan apa? Firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara nggak usah takut. Sekalipun kebutuhan saudara terus menerus kayaknya ngebredek nih, ya, bayar uang sekolah belum, udah mau bayar lagi, ya begitu ya. Ini udah tahun yang baru lagi, dari Januari udah mau masuk Februari lagi, bentar lagi Paskah, bentar lagi apa lagi, ya kan, gitu. Yang punya keluarga banyak, ya, bapak nak ulang tahun, mana ulang tahun, ya kan, gitu saudara. Yang bapaknya ngajak makan di sini, masa emaknya ngajak makan yang sama, ganti lagi ke tempat lain, saudara. Kita dipenuhi dengan sebuah desakan-desakan ini dalam hidup kita kadang-kadang. Belum lagi nanti sincap, gitu kan. Mesti ketemu si ini, ketemu si itu. Yang punya duit sih enak, saudara. Beli ini, beli itu, ya kasih sana, kasih sini. Lah kita yang nggak punya, ya kan gitu. Kira-kira gimana? Tetap puji Tuhan. Amin. Iya, karena hati kita penuh dengan kelimpahan dengan damai. Amin. Iya, karena satu ketika ada waktunya saudara juga akan mengalami di mana berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Amin. Iya, ini penting buat kita. Ya. Jadi kelimpahan dan pelipat gandaan adalah konsep yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita harus meyakini hal ini dalam diri kita, saudara. Karena kalau enggak bisa. Ya. Kadang-kadang kita itu selalu salah sangka terus di dalam perjalanan kehidupan kita karena sikap hati kita yang salah. Ke Tuhan aja kita kadang-kadang menuduh hal-hal yang enggak benar. Banyak orang menuduh Tuhan itu ketika masalah datang, persoalan datang, kecelakaan terjadi, kebangkrutan datang. Kita seringkali salah menyangka bahwa Tuhan yang melakukan ini buat kita. Padahal dunia memang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, dunia ini sudah dikutuk, begitu banyak masalah terjadi. Setiap orang kan begitu mengalami banyak masalah ketika hidup di dalam dunia ini. Makanya kalau nggak mau punya masalah katanya, ya udah harusnya nggak hidup di dalam dunia ini. Nanti kalau saudara sudah masuk surga, nggak ada air mata katanya, ya, nggak ada masalah persoalan. Jadi kalau masih ada dalam dunia, kita harus memahami bahwa masalah persoalan pasti ada. Tapi Tuhan berjanji, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara. Amin. Sekalipun di lembah yang kelam, Tuhan ada di situ. Sekalipun saudara dalam kekurangan yang luar biasa, kemiskinan yang luar biasa, Tuhan ada di situ. Ya, tinggal tergantung sikap hati kita. Apakah kita mau mempercayainya? Amin. Ya, jadi jangan salah sangka. Saya nggak saudara. Jangan salah sangka. Ya. Ya. Suatu ketika diceritakan ada sebuah kisah, saudara, ya. Ini soal salah sangka. Ya. Mungkin kisahnya ini nggak ada sangkut pautnya sama firman, cuma ini sesuatu yang mungkin saudara pernah dengar. Ya. Ada satu keluarga, bapak ibu saudara. Ya, si suami ini kehilangan istrinya meninggal. Ya. Di malam duka cita itu, mereka kumpullah di rumah, ya, orang ini. Si suaminya, ya, nangis penuh dengan duka cita. Ya. Tapi akhirnya dia berhenti, ya, dihibur sama orang-orang yang lain, ada tetangganya, ada saudaranya, gitu ya. Nggak usah nangis, udah, masa depan masih panjang, gitu ya. Tapi karena ditinggal kematian, orang menyangka, nah itu dia, menyangka, ya, bahwa si suaminya masih penuh dengan duka cita. Nah, suatu ketika tiba-tiba suaminya melakukan sebuah tindakan yang orang lain kayaknya, nyangkanya tuh sesuatu yang lebih lagi.
Ya, si suami ini nih ngeloncatin istrinya, ngelangkahin istrinya begitu ya. Balik lagi ngelangkahin lagi, balik lagi ngelangkahin lagi, sampai mah udah meninggal katanya, udah nggak bakal bangkit lagi, karena dia pikir kayak kucing kalau melangkahin mayat makan. Nah, orang nyangkanya begitu, gitu, ya. Tapi yang terjadi bukan gitu, si suaminya ya digituin, bukan gitu katanya. Kenapa? Dulu waktu masih hidup katanya gitu ya. Istri saya pernah ngomong, kalau kamu mau kawin lagi, apa? Langkahi mayat tuh katanya gitu. Jadi ketika dia mati dia langkahi gitu. Ya kan? Saudara salah sangka kan? Jadi bukan itu maksudnya jadinya ya. Jadi semuanya ketawa itu dasar laki. Dulu setia sekata, sehidup mati. Pas istrinya mati, kawin lagi ya begitu ya. Itu salah sangka ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Saya pikirkan saudara jangan salah sangka ya. Tuhan kita baik, amin. Iya, ya kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya ya. Jadi ternyata Tuhan tuh punya keinginan justru hidup kita berkelimpahan. Bukannya kekurangan, bukannya hal-hal yang lainnya. Jadi kalau ada orang saat ini kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, kecewa sama firman Tuhan, saudara, karena mereka belum diberkati, ya salah. Karena Tuhan bukan kepengennya kita hancur, kita rugi, kita habis-habisan, tapi Dia kepengen kita berkelimpahan. Ya. Dan Tuhan gak kepengen saudara datang ke gereja melayani supaya saudara merasa bahwa disayang sama Tuhan. Salah. Tuhan mah tetap sayang. Ya. Sekalipun saudara gak ke gereja hari ini, Tuhan tetap sayang. Cuma saudara gak merasa Tuhan sayang. Karena firman yang ada dalam hidupmu dicuri. Saudara gak punya pegangan, saudara gak punya keyakinan. Ya. Jadi saudara selalu melihatnya kepada masalah, kepada persoalan. Orang-orang yang nangkep firman selalu melihatnya kepada apa? Solusi, kesempatan. Ada sebuah keadaan di mana dia meyakini ada berkat Tuhan di dalam semua kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki firman, mereka selalu melihat masalah, persoalan yang membuat dia takut, khawatir. Ya, kenapa? Karena nggak ada kekuatan dalam dirinya. Jadi orang-orang ini butuh nasihat terus. Takut setiap waktu, butuh nasihat setiap waktu. Ya. Tapi orang yang udah punya firman dalam hidupnya, dia nggak perlu takut lagi, karena dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Amin. Ya. Masalah boleh gede, tapi Allah kita lebih gede. Amin. Masalah boleh segede gunung, Allah kita lebih daripada gunung. Bahkan Dia bisa meratakan gunung. Ya, tadi ada kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita sama-sama baca ya. Dalam kisah 5 roti 2 ikan, itu para murid meresponi sebuah kebutuhan. Adanya kekurangan. Ini ada 5.000 orang lagi nongkrong di sini, mereka butuh makan karena udah kelaparan kayaknya. Lalu Tuhan menyuruh mereka, murid-muridnya, untuk memberi makan. Berapa orang? 5.000 orang, itu juga laki-laki semua. Belum lagi emak-emaknya sama anak-anaknya. Ya. Jadi kira-kira lebih dari itu. Jadi ketika Tuhan memberi sesuatu untuk mereka lakukan, ya, sebuah visi yang besar, sebuah firman yang luar biasa, gitu. Kira-kira kita yang nggak punya firman, sikap hati kita gimana? Mana mungkin? Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Mau melayani lebih banyak lagi? Enggak mungkin. Mau menjalani sebuah kehidupan yang diberkati lagi? Enggak mungkin. Lawang toko kita aja kecil, tempatnya di pojokan. Mau jadi kaya raya? Enggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi murid-muridnya mendapat sebuah perintah untuk melakukan sebuah keberadaan ini, memberi makan begitu banyak orang. Dan mereka yang tidak memiliki dasar kekuatan firman, mereka merasa apa ya ngerespon ini? Ini masalah. Gitu. Tapi mereka yang punya firman harusnya berkata apa? Ini sebuah apa? Tantangan. Sebuah keberadaan di mana kita akan dibawa untuk dapat melihat mujizat Tuhan terjadi. Amin.
Makin susah masalahnya, semakin besar kuasa Tuhan akan dinyatakannya. Amin. Jadi orang-orang ini nggak ada lagi rasa takut dalam dirinya menghadapi apapun, karena mereka punya keyakinan. Jadi banyak orang meresponi kebutuhan, kekurangan. Beda sama Yesus, dia meresponi dengan apa? Prinsip benih firman Tuhan yang dia miliki. Nah, kalau sudah punya benih firman Tuhan yang sudah miliki, ketika tantangan datang, masalah datang, kita tetap tenang. Amin. Amin. Iya, baru 20 orang kecil, 200 orang juga Tuhan bisa kasih makan. Amin. Iya. Oh, 200 orang masih kecil, 2000 orang masih kita bisa kasih makan. Sampai 5.000 orang Tuhan bisa kasih makan. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Iya. Nah, Matius 14 tuh, kita lihat ya. Matius 14 ayat yang ke-16. Makanya di sini saya ingin membawa saudara miliki sikap hati yang benar. Itu harusnya didasari dari firman Tuhan yang saudara dengar. Amin. Iya. Ketika firman Tuhan ada dalam hidupmu, yakinlah sikapmu akan nampak. Ketika sudah dikecewakan, sudah di apapun itu, saudara akan memiliki tetap ketenangan, damai sejahtera. It's okay. Ya, enggak mempengaruhi keberadaan sikapmu. Tapi kalau saudara enggak punya sikap yang benar, itu artinya saudara enggak punya kekuatan firman. Saudara baperan, ambekan, ya, padahal ada begitu banyak hal yang luar biasa yang harusnya saudara miliki. Matius 14:16 berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus apa? Memberi mereka makan. Ketika ada sebuah visi, ketika ada sebuah perintah, ketika ada sebuah tantangan, memberi makan 5.000 orang, apa yang kita harus lakukan? Udah, mereka suruh pergi aja, masing-masing ke rumahnya, bikin repot kita aja, gitu ya. Makan dulu di rumah masing-masing, ya kan gitu ya. Tapi ini jauh rumahnya, kasihan. Makanya Tuhan berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ada perintah lagi, harus ya kasih makan. Ayo, gimana caranya? Ayat 17 dikatakan apa? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa sih? Enggak cukup. Udah nggak mungkin. 5 roti 2 ikan buat makan siang anak kecil, kata dia, yang dibawa sama dia. Paling cukup juga nih 5 orang udah habis. Itu pun kebagian seuil gitu. Iya. Tapi ayat yang ke-18 berkata apa? Iya. Dikatakan di situ, Yesus berkata apa? Bawalah kemari kepadaku. Murid-muridnya ketika melihat 5 roti 2 ikan yang ada, mereka selalu lihat kekurangan. Tapi buat Yesus, dia selalu melihatnya berkelimpahan. Amin. Ya, kadang-kadang ketika saudara melihat di rumah ada apa ya buat usaha, waduh saya emang nggak punya, otak juga on, ya kan gitu ya, duit boga, gitu kan, apa nggak punya. Padahal Tuhan sudah menyediakan sesuatu. Karena tanpa disadari, setiap kita diberikan sebuah talenta. Sebodoh-bodohnya orang, sepinter-pinternya orang. Kadang-kadang ketika sudah perhatikan, yang dulu pinter di sekolah, ternyata sekarang jadi orang susah. Yang bodoh di sekolah sekarang jadi orang kaya. Enggak pengaruh arti. Jadi ada berkat, ada talenta. Jadi kenapa saudara nggak mikirin, Tuhan apa yang ada padaku yang harus aku lakukan? Amin. Lalu Tuhan berkata, Yesus berkata apa? Bawalah kemari. Mungkin itu kekurangan buat kita. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Iya, otaknya nggak sakit gitu. Ya. Duit juga cuma segini, kemampuannya cuma segini. Ayo bawa ke Tuhan. Amin. Ini. Ya. Jadi ketika saudara lagi buka usaha apapun, saudara-saudara bawa sama Tuhan. Tuhan, saya baru punya segini. Ya. Ketika dibawa sama Tuhan, ayatnya ke-19 dikatakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus apa? Menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu apa? Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21.
Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi artinya lebih dari 5.000. Bawa sama Tuhan, Tuhan berkati, dibagiin. Iya, mungkin berapa ribu nggak tahu. Iya, semuanya dapat makan kenyang. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semoga kisah ini mendapat sebuah keberadaan di mana pewahyuan Tuhan datang dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari ini sedang berpikir, Tuhan apa yang ada pada saya? Iya. Ya mungkin saudara berpikir saudara nggak punya apa-apa, cuma ada segini Tuhan. Kalau masih punya motor mah puji Tuhan, bisa ngojek. Amin. Iya. Nggak usah Tuhan kita masih bisa kerja. Kalau saudara nggak punya pun, Tuhan masih punya kisah yang membuat saudara akan dapat melihat kuasanya dinyatakan dalam hidup saudara. Cuman kadang-kadang sikap hati kita memandangnya sebagaimana murid-murid. Karena nggak punya dasar yang kuat tentang firman, nggak punya keyakinan, akhirnya kita merasa bahwa ini mah nggak ada artinya. Udahlah nggak ada artinya. Coba kalau misalnya saudara sini bawa sama Tuhan terus saudara, nggak ada artinya Tuhan kespicin lah, gitu. Kira-kira gimana? 5.000 orang tetap kelaparan. Visi yang Tuhan taruh ke kita untuk hidup berkelimpahan tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, mungkin usaha saya masih kecil, mungkin saya punya kemampuan segini, uang saya cuma segini, otak saya cuma segini, gitu. Ayo kita bawa sama Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Miliki keyakinan bahwa Allah kita luar biasa. Amin. Jadi saya memberikan saudara, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Amin. Iya, Allah kita luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yesus yang luar biasa. Ya. Mujizat terjadi pada benih yang sudah ada, yaitu firman Tuhan, bukan pada benih tentang keraguan dan kekhawatiran. Jadi kalau saudara khawatir, ragu-ragu terus, nggak bakal terjadi apa-apa. Yang terjadi sesuai dengan ketakutan saudara. Sesuai dengan keraguan saudara. Tapi kalau saudara punya benih firman Allah tentang kekuatan yang luar biasa, tentang bagaimana Allah sanggup melakukan perkara luar biasa, ini akan merubah sikap hati kita. Yang tadinya kita putus asa, yang tadi kita gak bersemangat, sekarang kita penuh dengan semangat. Bangun pagi, yes, saya percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang aku perlukan. Tapi kalau saudara nggak yakin, yang ada adalah, aduh ibu mah, gitu ya, aduh gimana ini, gitu ya. Akhirnya saudara nggak lagi memiliki sebuah keberadaan yang luar biasa. Iya. Ketika saudara memiliki firman Allah yang luar biasa, ini kayak punya visi yang baru dalam diri saudara, membuat saudara memahami cara Tuhan di dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi seakan-akan, yes, saya yakin Tuhan pasti bisa lakukan. Tapi kalau saudara nggak punya itu, yang ada adalah keputusasaan. Orang lain ngomong, ayo semangat yuk kita semangat. Semangat, naon lah, prep, ya kan begitu. Ya. Akhirnya kita nggak semangat, saudara. Ya. Orang lain yang, ayo kita semangat, pasti bisa, ayo pasti bisa. Bisa naon lah, gitu. Ya. Kita akhirnya menjadi beban bagi banyak orang. Kita nggak punya kekuatan untuk dapat melihat begitu banyak hal. Kita akhirnya nggak lagi mau menabur melakukan sesuatu. Iya. Ini hal penting ya. Akhirnya ketakutan dan keraguan itu ya menguasai kita, dan itu dipicu oleh semua kebutuhan yang datang, yang ngebredek sama kita istilahnya saudara. Ya. Dari pagi sampai malam kita ngebredek kebutuhan, ya kan gitu. Bayar ini, bayar itu, mesti itu. Kita akhirnya dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Gimana? Tapi ayo saudara, apa yang kita lihat hari ini akan menciptakan sebuah potensi ke depannya yang luar biasa. Apa yang sudah dengar tentang firman Allah hari ini, bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang, 6.000 orang, 7.000 orang bisa makan, saudara. Ini semoga akan membuat saudara mengalami sebuah keberadaan di mana saudara memiliki sebuah potensi masa depan yang luar biasa. Jadi ketika saudara lihat anak saudara juga biasa-biasa, percayalah Tuhan kita luar biasa. Dia akan menjadikan anak kita juga luar biasa. Mungkin kita melihatnya masa depannya madesu nih, ya kan gitu. Tapi ketika saudara punya firman, maka kita akan percaya masa depannya luar biasa. Ya.
Ketika orang lain punya anak-anak yang kayak gimana nggak bisa diaturnya, saya percaya saudara punya anak yang akan mengalami begitu banyak berkat yang luar biasa. Jadi orang yang memiliki firman Allah, memiliki dasar visi yang kuat, mampu melihat kemungkinan yang akan terjadi. Mereka bisa melihat, wah ini pasti kesini, ini pasti Tuhan bisa lakukan ini. Tapi kalau saudara tidak memiliki itu, ya saudara akan melihat ya masalah lagi. Saudara nggak bisa ngelihat situasi di mana jalan keluar terjadi. Kan ketika jalan keluar terjadi pun, karena suami saudara punya iman atau istri saudara punya iman, saudara bisa kebenaran kali ya, begitu saudara. Ya. Seakan-akan Tuhan tidak turun tangan, seakan-akan itu kebetulan. Padahal di dalam konteks saudara meyakini kebenaran firman Allah, nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya ada di dalam rencana siapa? Rencana Tuhan. Amin. Makanya hari-hari saudara akan dijalani nggak biasa-biasa, tapi penuh dengan keyakinan yang kuat. Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti memberkati. Jadi saudara di sini yang membuat saudara menjadi berhasil karena sikap hati saudara. Untuk apa? Meresponi firman yang saudara percayai. Percayalah saudara, ada banyak keadaan terjadi begitu luar biasa karena sikap hati yang luar biasa. Misalnya Ruth, dia seorang janda yang lemah, yang gak punya apa-apa, hidup di negeri orang, yang dia sendiri tidak dihargai. Tapi ketika dia punya keyakinan, dia bisa berkata, aku akan mencari jelai di antara orang-orang yang murah hati. Amin. Dia punya keyakinan. Coba kalau dia gak punya keyakinan, kira-kira gimana? Ya, paling dia diusir mah katanya gitu. Udah di rumah aja. Paling juga nggak berhasil lah. Paling juga begini, paling juga begitu. Dia melihat masalah. Tapi orang yang punya iman, punya keyakinan, dia melihat apa? Kesempatan. Amin. Iya, karena dia yakin benar Allah luar biasa. Jadi kita akan memiliki sebuah gambaran kemungkinan dari Tuhan bagi hidup kita. Tanpa disadari kita bisa melihat celah-celah gini. Jadi ada orang-orang yang kayaknya kalau punya keyakinan yang kuat itu, sekalipun dananya masih belum ada, dia punya celah ngelihat ini, bisa. Jadi dari hasilnya dia nggak punya duit pun, dia bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena dia selalu melihat apa? Kesempatan. Coba kalau saudara dengan rasa takut khawatir, kira-kira gimana sih? Udah ngomong sama bapak itu, palingan gini ditolak, udah nggak jadi deh gitu. Udah kesini aja, udah palingan gagal, udah nggak jadi sana. Mau usaha apapun saudara tidak akan pernah berhasil. Karena saudara nggak memiliki sikap hati yang benar, meresponi kebenaran itu. Tapi hari ini ayo miliki, amin. Iya, jangan sampai dicuri firman Allah. Dasar itu jangan sampai hancur. Dasar firman Allah itu jangan sampai nggak ada dalam diri kita. Ya, datang ke gereja, ayo karena ucapan syukur, karena kita percaya ketika kita datang beribadah, saya mau dengar firman Allah dan saya mau diyakini benar bahwa Allahku luar biasa. Ya. Nggak cuma sekedar setor muka, ya. Nggak cuma sekedar terpaksa lah datang karena tugas, ya kan gitu. Ya. Enggak, saudara. Tapi kita mau datang karena ucapan syukur, karena Tuhan kita luar biasa. Ada firman Allah dalam diri kita yang merupakan sebuah janji yang luar biasa. Ya. Jadi akhirnya kita nantinya termotivasi untuk memiliki begitu banyak kesempatan, mimpi. Ya. Bagaimana kita bisa memberi, bagaimana kita bisa melayani, ya. Bagaimana kita bisa memberkati. Akhirnya kita menjalani sebuah kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saudara menjadi berkat. Saudara menjadi anugerah. Amin. Saudara boleh melihat sebuah keberadaan hidupmu diobatkan karena saudara memiliki firman Allah yang luar biasa. Ya, mengalahkan semua keberadaan dari apa yang saudara hari-hari ini ya termotivasi. Ada banyak orang termotivasi itu bukan karena wah saya mau melayani, saya mau menjadi berkat, saya mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada orang-orang termotivasi ya untuk jadi takut, khawatir, ya, menimbun akhirnya karena takut, mau berbagi aja takut.
Mau ngasih aja takut miskin nantinya. Ya gitu. Akhirnya firman Allah nggak pernah dia yang jadi. Beri maka kau akan diberi. Ini boro-boro pengen memberi. Maunya apa? Buat aku. Gini. Ya, jadi kalau ada, mau makan nih semua makanan ini, boro-boro mau saling berbagi semuanya buat aku. Lupa sama yang lain. Ya. Kenapa? Karena kita termotivasi dengan ketakutan, kekurangan. Akhirnya yang terjadi adalah ketika masalah persoalan datang, bukannya meyakini bahwa Allah akan turut bekerja, kita malah mengeluh. Kenapa Allah tidak menolong? Nah, artinya saudara hidup saudara berdasarkan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan saudara, tidak sesuai dengan apa? Firman. Amin. Karena kalau dia sesuai dengan firman, maka sikap hatimu juga akan berbeda. Saudara kepengennya jadi berkat. Amin. Ketika saudara dikasih banyak jeruk gitu kan, wah bagi-bagi sama orang lain. Amin. Berat nih, amin. Atau sampai busuk-busuknya itu jeruk di rumah, ya kan? Gitu. Karena nggak mau berbagi. Gitu. Enggak lah, kita pengen berbagi. Amin. Iya. Kalau saudara bisa lakukan ini, saudara berarti dasarnya bukan lagi ketakutan, dasarnya bukan lagi kekhawatiran, tapi dasarnya apa? Ingin memberi, karena firman Allah yang mengajarkan. Ya, jadi mulai hari ini lihat hal ini, amin. Senggol kiri kanan saudara katakan itu, iya. Mulai lakukan hal itu, amin. Haleluya ya. Oke, jadi ini poin penting ya. Jadi masa depan kita itu ya saudara terkunci dengan sikap hati kita. Ya. Jadi masa depan saudara itu akan mengikuti saudara sebenarnya. Ya. Karena sikap hati saudara. Tapi kalau sikap hati saudara itu dipenuhi dengan ketakutan, kekurangan, maka saudara akan mengalami sebuah kesulitan dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara, masa depan kita itu ketika saudara memiliki sikap hati yang luar biasa, punya firman Allah yang kuat, maka masa depan itu akan mengikuti saudara. Jadi buat kita yang bisa melihat jauh ke depan, kita akan meyakini masa depan kita penuh dengan harapan. Amin. Berhasil, beruntung, diberkati anak-anak. Pasti berhasil, nggak mungkin. Karena firman Allah berkata, anak-anak orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Amin. Mereka pasti diberkati. Yes, udah. Yakin benar. Jadi nggak ada lagi ketakutan, kekhawatiran masa depan anak-anak kita. Walaupun kelihatannya, wah sekarang badaknya minta ampun, bodohnya minta ampun, it's okay. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang akan menuntun dia, yang akan mengarahkan dia pada tujuan ilahi. Jadi kita nggak takut lagi. Dari mulut kita akan keluar keyakinan yang kuat. Nggak lagi soal-soal yang menakutkan, saudara. Melihat dia bandel, ngomong kita juga akan jadi berbeda. Amin. Iya. Kamu tuh bakalan jadi luar biasa. Kamu akan jadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Tapi kalau sudah penuh ketakutan, kira-kira gimana? Bandel banget lu, jadi preman gedenya kan begitu. Kan ribet ya saudara. Akhirnya jadi beneran gitu ketakutan kita gitu. Tapi buat kita yang sadar firman, kita akan berkata, kamu tuh anak yang baik. Kamu pasti jadi orang yang luar biasa. Amin. Bahkan anak-anak yang nakal begitu ya, saudara, saya bisikin, kamu mimpin ya, kamu tuh luar biasa. Ya tadinya nakal sekarang jadi, saya pemimpin ya gitu ya. Jadi luar biasa ya. Kenapa? Hanya sekedar perkataan. Ada sebuah keyakinan dalam diri kita. Ini penting. Masa depan kita akan mengikuti ya kebenaran firman, sikap hati kita sebagai seorang orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi masa depanmu juga dipengaruhi dengan sikap hatimu. Jadi mulai hari ini jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar apa? Kehidupan. Amin. Jadi sekali lagi saya kirikan saudara, nggak usah putus asa. Tuhan kita luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita. Kita lanjutkan kepala kita akan berdoa waktu semua. Amin. Semuanya diberkati. Amin. Oke, yuk saya undang ya tim PW kita untuk menyanyikan pujian ini. Ya, jangan izinkan pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, khususnya mencuri firman Allah yang kita dengar. Tapi ayo saudara, ya simpan firman Allah dalam setiap hati kita. Ya. Karena dari situ akan saudara miliki begitu banyak hal yang luar biasa. Dan Allah punya kerinduan untuk supaya kita mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi percayalah Allah kita luar biasa. Ya,
sebentar kita nanti setelah ibadah ada meeting ya untuk para pemimpin yang ada. Saya berharap kita bisa ikut. Kita akan juga membicarakan masa depan gereja kita juga tentunya. Ya, kita angkat kejadiannya. Yuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kekuatan di hidup. Kudapat hanya daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kekuatan di hidupku, Yes Lord. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kekuatan di hidupku, Haleluya. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Yes Lord. tiada yang mustahil bagimu. Amin. Karena ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapak. Materaikan semua kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh Tuhan Yesus memiliki sikap hati sebagaimana Kau rindukan untuk kami miliki. Berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus yang luar biasa. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, apapun keberadaan setiap kami, ketika kami memiliki firman-Mu menjadi dasar dalam hidup kami, ada kekuatan yang luar biasa dalam setiap hati kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi. Kami tidak lagi bingung dengan segala situasi kondisi yang ada. Karena kami yakin benar bahwa masa depan kami ada di dalam tangan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, Engkaulah Allah yang memiliki kami. Dan Engkau menginginkan setiap kami untuk mengalami kelimpahan di dalam perjalanan hidup kami. Dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah, sukacita yang berlimpah, kelimpahan yang Tuhan sudah beri, di mana Tuhan menyediakannya bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bahwa setiap kami mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Tuhan, terus berharap hanya kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang ada yang kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan bukakan atas hidup kami. Ada begitu banyak jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup kami. Bahkan dari keberadaan-keberadaan yang sedikit, kecil, Tuhan mampukan itu untuk supaya kami boleh mengalami begitu banyak hal yang luar biasa. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, terima kasih. Berkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini.
Kami yakin dan percaya tidak ada terkecuali Tuhan berkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Biar kami boleh memiliki sikap hati yang luar biasa, sebagaimana yang Engkau inginkan supaya kami miliki, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua kami yang boleh Tuhan melayani hari ini. Kami percaya jadilah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami melakukan semua ini karena kami boleh sadar kami sudah diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan melakukan segala sesuatu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam situasi kondisi yang ada hari-hari ini, kami yakin dan percaya firman Allah dasar yang teguh dalam hidup kami, sehingga kami boleh yakin dan percaya masa depan kami penuh dengan hal-hal yang luar biasa, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari jemaat ini kasih Tuhan buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah terimalah berkat yang daripada Bapa di surga yang terus memberkati hidupmu dengan segala kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu, dengan damai sejahtera sukacita di dalam keberadaan Kristus Yesus yang luar biasa, yang memenuhi hati dan pikiranmu, dan Roh Kudus yang ajaib akan terus menolong engkau, menghibur, menguatkan engkau, menyertai engkau untuk dapat mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.